Selamat datang di update XAUUSD hari ini, tanggal 30 Desember 2025. Fokus utama pasar menjelang pergantian tahun ada di notulen rapat FOMC yang akan dirilis dini hari esok. Setelah The Fed 3 kali berturut-turut memangkas suku bunga 1/4 poin hingga ke kisaran sekitar 3,5 sampai 3,75%. Dan ini langsung nyambung ke emas karena setiap perubahan ekspektasi suku bunga akan menggeser arah dolar dan yield obligasi. Di saat yang sama, indeks dolar pelan-pelan melemah dan market lagi volatil karena pelaku pasar menata ulang portofolio akhir tahun, sehingga setiap berita baru bisa memicu pergerakan tajam di XAUUSD. Di video ini kita akan bahas kalender ekonomi, kabar makro utama, pergerakan indeks dolar dan yield obligasi 10 tahun Amerika. Lalu kita rangkum menjadi dua sisi, skenario buy dan skenario sell yang bisa teman-teman jadikan bahan analisis pribadi tanpa ajakan untuk eksekusi apapun. Sebagai pengingat di awal, seluruh pembahasan dalam video ini murni bersifat edukasi dan informasi umum, bukan saran investasi, bukan ajakan membuka akun, dan bukan juga sinyal untuk masuk market. Trading forex dan komoditas termasuk emas memiliki resiko tinggi, bisa menghasilkan keuntungan, tetapi juga sangat mungkin menyebabkan kerugian sampai kehilangan sebagian atau seluruh modal, terutama kalau menggunakan leverage besar tanpa manajemen resiko yang matang. Setiap contoh level harga, arah analisa, maupun istilah seperti skenario buy dan skenario sell yang kita bahas, tujuannya hanya membantu teman-teman memahami cara membaca market, bukan untuk diikuti mentah-mentah. Pastikan selalu gunakan dana yang siap resiko, pahami sistem dan gaya trading masing-masing, dan kalau perlu konsultasikan dengan penasehat keuangan independen sebelum mengambil keputusan apapun di market. Untuk kalender ekonomi global, dalam 2 hari ke depan ada beberapa rilis penting yang bisa menggerakkan emas. Dari Amerika, yang paling dekat adalah rilis notulen FOMC dini hari esok, di mana pasar akan mencari detail alasan pemangkasan suku bunga 1/4 poin pada rapat tanggal sekitar 10 Desember lalu dan petunjuk seberapa besar peluang pemangkasan lanjutan di tahun depan. Masih besok, dari Cina akan keluar data indeks manufaktur versi Biro Statistik Nasional dan versi swasta untuk bulan Desember. Dengan konsensus keduanya masih berada sedikit di bawah level 50. Sekitar zona 49,2 sampai 49,5, menandakan aktivitas pabrik yang belum benar-benar pulih. Lalu memasuki awal tahun 2026, perhatian beralih ke sederet data manufaktur dan jasa Amerika seperti ISM Manufaktur dan ISM Jasa, serta data lowongan kerja JOLTS yang akan memberi gambaran apakah perlambatan di sektor real dan tenaga kerja makin dalam atau justru mulai stabil. Di Eropa, inflasi tahunan awal dari Prancis, Jerman, dan zona euro akan menunjukkan apakah tekanan harga tetap jinak di kisaran 0,9 sampai 2, sedikit%, yang bisa mengubah ekspektasi kebijakan ECB dan secara tidak langsung mempengaruhi dolar sebagai mata uang lawan utama euro. Ditambah lagi ada neraca dagang Australia dan indeks keyakinan konsumen Jepang yang akan mewarnai sentimen Asia Pasifik. Rangkaian data ini pada akhirnya akan membentuk pandangan pasar soal pertumbuhan dan inflasi global. Jika sinyal perlambatan makin kuat, minat ke aset lindung nilai seperti emas cenderung meningkat. Sementara kalau data justru solid, emas bisa mendapat tekanan karena arus dana beralih ke aset berisiko. Narasi makro pertama yang masih mendominasi adalah keputusan The Fed memangkas suku bunga acuannya lagi 1/4 poin pada rapat sekitar tanggal 10 Desember kemarin, sehingga kisaran Federal Funds Rate sekarang berada di sekitar 3,5 sampai 3,75%, dan ini sudah menjadi pemangkasan ketiga secara beruntun. Di satu sisi, langkah ini menunjukkan The Fed mengakui bahwa pasar tenaga kerja mulai mendingin dan tekanan inflasi tidak sekuat beberapa bulan lalu, sehingga kebijakan yang terlalu ketat tidak lagi dibutuhkan. Di sisi lain, pernyataan Jerome Powell yang menekankan bahwa suku bunga sekarang sudah mendekati level netral membuat pasar mengurangi ekspektasi penurunan agresif berikutnya. Artinya, ke depan kecepatan pelonggaran bisa melambat dan sangat bergantung pada data baru. Bagi emas, kombinasi ini menciptakan dinamika yang menarik. Suku bunga yang turun cenderung melemahkan dolar dan menurunkan imbal hasil obligasi, yang biasanya mendukung kenaikan harga emas. Tetapi sikap hati-hati The Fed menjaga supaya euforia tidak berlebihan, sehingga harga tidak serta-merta naik lurus. Hasil akhirnya, XAUUSD berpotensi bergerak dalam rentang yang cukup lebar. Market lagi volatile, dan harga bergerak agresif setiap kali ada komentar baru dari pejabat The Fed atau data yang mengubah ekspektasi pasar. Narasi kedua datang dari data inflasi Amerika terbaru, di mana indeks harga konsumen bulan November naik sekitar 2,7% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan ekonom yang mengharap sekitar 3,1%. Sementara inflasi inti, di luar pangan dan energi, naik sekitar 2,6%.
Angka yang lebih jinak dari ekspektasi ini menegaskan bahwa gelombang inflasi tinggi beberapa tahun terakhir mulai mereda, meskipun belum kembali persis ke target 2% The Fed. Bagi pelaku pasar, data seperti ini punya dua sisi untuk emas. Di satu sisi, inflasi yang turun mengurangi urgensi investor mencari lindung nilai murni terhadap kenaikan harga, sehingga sebagian aliran dana bisa bergeser ke aset berisiko seperti saham atau bahkan kripto ketika sentimen risk-on menguat. Di sisi lain, inflasi yang lebih rendah memberi ruang bagi The Fed untuk mempertahankan atau bahkan menambah pelonggaran kalau ekonomi melemah, yang dalam jangka menengah cenderung menekan dolar dan yield real sehingga mendukung emas. Akibatnya, XAU/USD bisa mengalami fase tarik-menarik, kadang mendapat tekanan masih terasa ketika pasar merayakan inflasi yang turun, lalu kembali diminati ketika fokus bergeser ke potensi kebijakan moneter yang lebih longgar. Makro ketiga adalah kondisi pasar tenaga kerja Amerika yang mulai menunjukkan sinyal campuran. Laporan ketenaga kerjaan terbaru mencatat penambahan sekitar 64.000 pekerjaan non-pertanian pada bulan November, bangkit dari penurunan lebih dari 100.000 di bulan Oktober. Tetapi di saat yang sama, tingkat pengangguran justru naik ke sekitar 4,6%, tertinggi sejak sekitar bulan September 2021. Artinya, meskipun perekrutan masih berjalan, tekanan masih terasa di bawah permukaan, karena semakin banyak orang yang kembali mencari kerja atau kesulitan mempertahankan pekerjaan yang ada. Bagi The Fed, kondisi seperti ini cukup rumit. Mereka tidak bisa terlalu agresif menurunkan suku bunga kalau pasar kerja belum benar-benar retak. Tetapi juga harus waspada supaya pengetatan yang sudah dilakukan tidak mendorong ekonomi ke jurang resesi. Untuk emas, ketidakpastian ini sering berarti volatilitas yang tinggi. Ketika data kerja terlihat rapuh, investor cenderung mencari perlindungan di aset safe haven, sehingga XAU/USD bisa menguat. Namun ketika fokus beralih ke fakta bahwa lapangan kerja masih tumbuh, minat resiko bisa naik, dan emas kembali tertekan. Jadi bukan satu arah, melainkan pola naik turun yang perlu disikapi dengan manajemen resiko yang disiplin. Kalau kita lihat indeks dolar Amerika atau DXY di grafik harian, beberapa hari terakhir arahnya cenderung melemah pelan-pelan, dari area mendekati 99 ke kisaran sekitar 98. Dengan candle yang relatif kecil dan beberapa kali ekor atas yang panjang, menandakan seller masih cukup dominan di level lebih tinggi. Pergerakan ini sejalan dengan narasi pemangkasan suku bunga The Fed, di mana daya tarik memegang dolar mulai berkurang dibanding beberapa bulan lalu, ketika yield jauh lebih tinggi. Untuk emas, korelasi klasiknya tetap terasa. Ketika dolar melemah, harga emas dalam dolar punya ruang lebih leluasa untuk naik, karena secara relatif menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lain. Namun karena penurunan DXY sejauh ini masih bertahap dan belum runtuh tajam, dukungan ke XAU/USD juga belum berubah menjadi tren satu arah. Kita lebih banyak melihat fase konsolidasi dengan ayunan naik turun intraday yang kencang. Dalam kondisi seperti ini, penting untuk menyadari bahwa setiap pantulan kecil di indeks dolar bisa memicu reaksi berlawanan di emas, sehingga trader perlu mewaspadai area-area kunci di DXY sebagai rambut tambahan ketika membaca pergerakan XAU/USD. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun beberapa sesi terakhir bergerak mendatar di sekitar 4,1%, setelah sebelumnya sempat berfluktuasi di kisaran sedikit di atas 4%. Secara sederhana, kita bisa bayangkan obligasi ini sebagai deposito berbunga, sementara emas. Di sisi lain, imbal hasil obligasi pemerintah Amerika tenor 10 tahun beberapa sesi terakhir bergerak mendatar di sekitar 4,1%. Setelah sebelumnya sempat berfluktuasi di kisaran sedikit di atas 4%. Secara sederhana, kita bisa bayangkan obligasi ini sebagai deposito berbunga, sementara emas adalah aset yang tidak memberikan bunga sama sekali. Ketika yield obligasi tinggi dan naik, biaya peluang memegang emas menjadi lebih besar, karena investor bisa terhadung yang menarik tanpa harus menanggung volatilitas harga emas, sehingga tekanan ke XAU/USD biasanya menguat. Saat ini, karena yield 10 tahun masih bertahan di atas 4%, tapi tidak lagi menanjak agresif, efeknya ke emas jadi dua lapis. Di satu sisi, level yield yang relatif tinggi tetap menahan potensi kenaikan emas terlalu jauh. Namun di sisi lain, stabilnya yield dibanding beberapa bulan lalu memberi ruang bagi emas untuk bernapas dan membentuk range baru tanpa harus terus tertekan. Jadi selama imbal hasil ini tidak meledak naik, emas punya peluang untuk bereaksi lebih sensitif terhadap berita makro dan pergerakan dolar ketimbang terhadap pergeseran kecil di suku bunga jangka panjang.
Untuk konteks teknikal XAUUSD saat ini, harga emas masih bergerak di sekitar area konsolidasi beberapa hari terakhir, dengan zona support dekat pita bawah Bollinger di kisaran 4.186,62 dan area konsolidasi yang sering disentuh di sekitar 4.337 sampai 4.331,09. Dari sisi momentum, indikator RSI periode 7 sudah turun mendekati area sekitar 31 yang menunjukkan tekanan jual jangka pendek mulai jenuh, sementara RSI periode 14 masih relatif netral di sekitar 53, sehingga secara keseluruhan ada ruang untuk pantulan tanpa harus langsung mengubah tren besarnya. Dalam skenario buy, banyak trader teknikal akan melihat zona sekitar 4.331 sebagai area reaksi penting. Selama harga mampu bertahan di atas area ini dan memantul, potensi kenaikan wajar pertama ada ke sekitar garis tenyar Bollinger di kisaran 4.375,79. Lalu jika momentum berlanjut, bisa menguji kembali swing high terdekat di sekitar 4.442,76. Bahkan skenario lanjutannya membuka ruang ke area lebih tinggi di dekat 4.532,29. Dalam rencana seperti ini, invalidasi logis biasanya ditempatkan di bawah pita bawah Bollinger, sekitar 4.186,62, dengan pertimbangan lebar rata-rata pergerakan harian atau ATR yang kurang lebih sekitar $55,7, sehingga fluktuasi normal masih tertampung. Perhitungan tersebut menghasilkan rasio potensi imbal hasil terhadap risiko kurang lebih 2,6 kali dengan tingkat keyakinan sekitar 70%, meskipun angka ini tentu sangat subjektif dan harus disesuaikan dengan gaya masing-masing. Sebaliknya, dalam skenario sell, jika tekanan turun kembali menguat dan harga justru menembus bersih area 4.331 dan menutup di bawah zona 4.186,6, maka pantulan yang kita lihat bisa dianggap gagal, dan ruang penurunan teknikal terbuka untuk menguji area psikologis yang lebih rendah di kisaran mendekati 4.100 hingga 4.000, di mana pelaku pasar akan kembali menilai apakah emas tetap menarik sebagai lindung nilai atau justru perlu koreksi lebih dalam sebelum pembeli jangka panjang tertarik masuk lagi. Sebagai penutup, sekali lagi perlu ditekankan bahwa semua analisa, level harga, dan pembahasan skenario buy maupun skenario sell di video ini hanya untuk tujuan edukasi, bukan instruksi untuk melakukan transaksi nyata. Market forex dan emas bisa berubah sangat cepat, apalagi ketika market lagi volatile menjelang rilis data besar, sehingga apa yang terlihat logis sekarang bisa saja tidak relevan lagi beberapa jam ke depan. Selalu buat rencana sendiri, hitung resiko dengan konservatif, dan gunakan modal yang memang siap untuk menghadapi fluktuasi. Kalau teman-teman merasa analisa seperti ini bermanfaat, jadikan sebagai bahan latihan membaca struktur harga dan menggabungkan faktor fundamental dengan teknikal, bukan sebagai sinyal final. Kita akan lanjut di video selanjutnya dengan update data terbaru dan pembacaan ulang terhadap pergerakan XAUUSD. Dan seperti biasa, semua keputusan tetap sepenuhnya berada di tangan masing-masing trader.